Santa María, hay junta, chingao, hay reunión. Ándale. ¡Ya van a pasar! ¡Ya van a pasar! Va todos los azules para qué lado. Halo guys, kembali lagi di channel Plus Minus. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Jadi guys, di video kali ini saya akan menceritakan alur dari sebuah film yang berjudul The Great Seduction. Film ini menceritakan tentang warga yang melakukan banyak kebohongan agar ada pabrik ikan di kota mereka. Bagaimana ceritanya? Langsung aja yuk kita mulai. Berlatar di kota kecil yang bernama Santa Maria, film akan dibuka dengan seorang pria yang bernama Herman yang sedang bercerita tentang Santa Maria yang dulu merupakan kota kecil yang makmur. Kebanyakan dari warga di sana bekerja sebagai nelayan. Walaupun kehidupan mereka tidak kaya, tapi mereka sangat menikmati hidup mereka di sana. Namun keadaan mulai berubah setelah kota di sebelah mereka membuka perusahaan pengemasan ikan. Sejak itu para warga di Santa Maria sulit mendapatkan ikan. Kota yang tadinya makmur kini mulai jatuh dan warga mulai bergantung pada bantuan pemerintah. Karena kehidupan di Santa Maria tidak makmur lagi, maka banyak dari warga yang pergi ke kota ataupun ke negara lain untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Termasuklah saudara dari Herman yang bernama Pablo. Meskipun banyak warga yang sudah pergi ke tempat lain, tapi bagi Herman Santa Maria adalah hidupnya, sehingga ia memutuskan untuk tidak pergi kemanapun. Kehidupan yang sulit membuat Herman dan para warga mau tidak mau harus menggantungkan hidup mereka pada bantuan dari pemerintah. Hingga pada suatu hari wali kota di Santa Maria memberitahu kalau dirinya sudah bertemu dengan pihak perusahaan pengemasan ikan, yang mana perusahaan itu sedang mempertimbangkan untuk membuka pabrik pengemasan ikan di Santa Maria, yang nantinya tentu akan membuka lapangan kerja. Akan tetapi perusahaan itu meminta adanya seorang dokter di Santa Maria. Wali kota merasa hal itu tidak mungkin, mengingat tidak ada satupun dokter di Santa Maria. Pero me están pidiendo un doctor. Un doctor. Debemos de tener un doctor permanente. Mendengar itu Herman mengusulkan untuk mencari dokter yang mau tinggal di Santa Maria. Akan tetapi wali kota sudah pesimis. Meski begitu Herman akan tetap berusaha. Pues consigamos uno. Buscando un doctor que quiere establecerse aquí. Un doctor que se quiera mudar aquí. Singkat cerita, pada suatu hari istri Herman pergi ke kota lain untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tentu saja Herman merasa sedih, tapi dirinya tidak dapat berbuat apa-apa. Namun seperti pepatah mengatakan, apapun yang terjadi, hidup harus tetap berlanjut. Herman dan para warga mulai menyusun rencana untuk mendatangkan dokter ke Santa Maria dengan mengirimkan surat kepada setiap dokter yang tinggal di kota terdekat. Dan tentu saja mereka akan memberikan gambaran-gambaran yang indah tentang Santa Maria. Voy a mandar a imprimir. Cartas. Singkatnya, surat-surat itu sudah sampai kepada dokter yang mereka tuju. Namun tidak ada satupun dokter yang tertarik untuk pergi ke Santa Maria. Hingga muncullah seorang dokter yang bernama Matteo, yang baru saja gagal mendapatkan posisi penting di rumah sakit tempat ia bekerja. Karena hal itu Matteo mengencingi mobil atasannya. Dan karena hal itu jugalah Matteo akan dipindah tugaskan ke Santa Maria selama 1 bulan. Singkat cerita, warga di Santa Maria sudah mengetahui kalau akan datang seorang dokter ke tempat mereka. Kepada warga, Herman mengatakan kalau mereka semua harus bisa meyakinkan si dokter agar mau bertugas di Santa Maria dalam waktu jangka panjang. Hal itu bertujuan agar pihak perusahaan pengemasan ikan mau mendirikan pabrik mereka di Santa Maria. Pokoknya mereka akan membuat seolah-olah Santa Maria adalah tempat yang indah dan makmur. Mereka mulai mencari tahu olahraga apa yang disukai si dokter.
Bahkan mereka akan menyadap telepon yang nantinya akan digunakan si dokter. Escuchar sus llamadas. ¿Me escuchan? Sí, sí, oye. ¡Córrele! Singkatnya, Mateo tiba di Santa Maria dan kedatangannya itu disambut dengan sukacita oleh warga. Pues, bienvenido a Santa María. Santa María, la mera mera. Qué bonito. Selama berada di sana, Mateo akan tinggal di sebuah rumah warga yang disediakan khusus untuk dirinya. Setelah tiba di rumah itu, Mateo langsung menelpon pacarnya. Dan karena telepon di rumah itu sudah disadap oleh warga, maka semua pembicaraan Mateo bisa diketahui oleh warga yang khusus ditugaskan untuk mendengar percakapan Mateo. Pada percakapan itu, Mateo sempat berkata kepada pacarnya kalau dirinya ingin makan chicken tikka masala yang merupakan masakan India. Mengetahui itu, Herman langsung menyuruh seorang anak kecil untuk pergi ke restoran dan meminta pihak restoran untuk menyediakan chicken tikka masala. Chicken tikka masala. Chicken tikka masala. Chicken tikka masala. Comida favorita del doctor. Tak lama kemudian Mateo datang ke restoran itu dan ia merasa senang karena bisa menemukan dan makan chicken tikka masala. Keesokan harinya para warga datang menemui Mateo untuk memeriksakan kesehatan mereka. Sementara itu Herman menemui Anita dan meminta Anita untuk jatuh cinta kepada Mateo, tapi Anita tidak mau. Kemudian Herman mengumpulkan semua warga di gereja setelah mendapat komplain dari Mateo. Kepada warga, Herman mengatakan kalau mulai besok dirinya akan mengatur jadwal berobat. Karena jika tidak diatur, Mateo akan kewalahan melayani 40 pasien dalam satu hari. Dan itu membuat Mateo tidak betah berada di Santa Maria. ¿Qué citas toma el doctor? Cita una. Singkat cerita, Herman menelpon perusahaan pengemasan ikan. Kepada perusahaan itu, Herman menyampaikan kalau mereka telah memiliki dokter dan siap menerima pendirian pabrik pengemasan ikan. Akan tetapi pihak perusahaan mengatakan kalau mereka butuh uang sebanyak $30.000 sebagai jaminan. Setelah itu Herman langsung menemui Benjamin yang kebetulan bekerja di sebuah bank. Kepada Benjamin, Herman meminta untuk memberikan pinjaman sebanyak $30.000. Tapi Benjamin tidak bisa melakukan itu. Singkatnya, pada suatu hari Herman dan Mateo pergi memancing. Pada saat itu Herman menceritakan tentang saudaranya yang telah meninggal, padahal saudaranya masih hidup dan tinggal di Amerika. Herman sengaja mencari simpati dari Mateo karena Mateo juga memiliki saudara yang sudah meninggal. Setelah itu mereka pun pulang. Dalam perjalanan Mateo mengeluh karena mereka sama sekali tidak mendapatkan ikan. Pada lain hari Herman dan Mateo pergi memancing lagi. Kali ini Herman sudah menyiapkan rencana untuk menyenangkan Mateo, yakni dengan menyuruh salah satu warga untuk mengaitkan ikan di kail milik Mateo, yang mana ikan itu sudah dipersiapkan, dan rencana menipu Mateo itu berhasil. ¿Está mordiendo? ¿Sí? Sí. ¡Ahí está! ¡Felicidades! Singkat cerita, Santa Maria kedatangan seorang pria yang merupakan perwakilan dari perusahaan pengemasan ikan. Pria ini bernama Hernandez yang sengaja datang ke Santa Maria untuk meninjau keadaan. Kepada Herman, Hernandez mengatakan jika perusahaan mereka akan mendirikan pabrik jika jumlah penduduk mencapai 210 orang, sementara di Santa Maria hanya 110 orang. Tapi Herman tidak kehabisan akal. Ia sudah bekerja sama dengan para warga untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, sehingga seolah-olah warga di sana banyak dan mencapai 210 orang, padahal itu adalah orang-orang yang sama. Dan apa yang telah mereka lakukan itu berhasil, karena akhirnya Hernandez percaya jika warga di sana berjumlah 210 orang. Yang masih menjadi masalah setelah itu adalah uang jaminan. Lagi-lagi Herman berbohong kalau mereka sudah menyiapkan itu, padahal belum ada sama sekali. Kebohongan Herman dan para warga semakin bertambah ketika Herman meminta seorang warga
untuk berpura-pura menjadi seorang dokter, dengan tujuan agar Matteo merasa dia tidak begitu dibutuhkan karena ada dokter lain yang mau tinggal di sana. Hal itu sengaja dilakukan karena Herman tidak mau jika dirinya harus meminta kepada Matteo untuk menandatangani surat kontrak, karena jika Herman meminta secara langsung, pasti Matteo akan menolak dan mengetahui kalau warga bersikap baik kepadanya hanya karena ada maunya. Herman ingin Matteo menandatangani kontrak kerja berdasarkan kemauannya sendiri. Singkatnya, Benjamin membawa uang yang banyak ke hadapan Herman, yang mana uang itu adalah hasil dari dirinya sendiri yang memberikan pinjaman tanpa persetujuan dari pihak bank. Lo prometo. Ahora lo vamos a lograr. Gracias, Setelah itu Herman mendapat informasi tentang Matteo yang telah putus dari pacarnya. Bukannya sedih, mereka malah senang karena mereka berpikir jika tidak ada alasan untuk Matteo pulang, dan mereka berharap kalau Matteo akan memilih untuk menetap di Santa Maria. Setelah itu Herman menemui Matteo. Kepada Herman, Matteo menceritakan tentang kesedihannya yang baru saja putus dengan pacarnya. Melihat Matteo yang sedih, Herman merasa bersalah karena dirinya dan para warga telah banyak membuat kebohongan kepada Matteo. Dan oleh karena itulah, Herman kembali mengumpulkan para warga. Dalam pertemuan itu, Herman menyampaikan tentang apa yang harus mereka lakukan, tetap berbohong dan menjalankan rencana mereka, atau berhenti dan berkata jujur kepada Matteo. Tiba-tiba Matteo muncul dan mengatakan kalau dirinya mau menjadi dokter di Santa Maria. Matteo juga mengatakan kalau ia melihat ketulusan dan kejujuran warga di sana. Tapi Herman mengatakan kalau mereka sudah memiliki dokter lain. Ser su doctor. Ya firmamos con el otro doctor. Lo siento mucho. Ya no los molesto más. Herman sengaja berbohong karena ia tidak mau melakukan banyak kebohongan lagi kepada Matteo. Singkatnya, Matteo menemui Anita. Kepada Anita, Matteo menanyakan apakah benar Anita tertarik padanya, seperti apa yang telah dikatakan Herman. Mendapat pertanyaan itu, akhirnya Anita mengatakan yang sebenarnya. Apa yang dilihat dan dirasakan oleh Matteo tentang kejujuran dan keaslian warga di sana hanyalah sebuah kebohongan. Setelah mengetahui semuanya, Matteo langsung menemui Herman. Matteo bertanya kepada Herman, kenapa Herman berbohong kepadanya. Melihat Matteo yang sangat kecewa, akhirnya Herman menjelaskan alasan apa yang membuat mereka berbohong. Herman menceritakan semua yang terjadi di Santa Maria. Kebohongan yang mereka lakukan kepada Matteo tidak lain hanyalah agar perusahaan pengemasan ikan mau mendirikan pabrik mereka di Santa Maria. Cosechamos y llevan lo que trabajamos. Era para salvar la vida de Santa María. Te queremos a ti, Matteo Suárez. Namun sayang, penjelasan panjang lebar dari Herman itu tidak dapat melunakkan hati Matteo. Matteo tetap memutuskan untuk pergi dari Santa Maria. Ketika Matteo akan pergi, seorang pria berkata kalau mesin dari perahu yang akan digunakan Matteo mengalami kerusakan. Kemudian pria ini memberikan nasihat kepada Matteo untuk tetap tinggal di Santa Maria. Lo que son las cosas, mira nada más que chulada, pues. Lo que nos parece bonito. ¿A poco no, Doc? Setelah mendapat nasihat dari pria itu, Matteo kembali menemui Herman. Di depan Herman dan para warga, Matteo mengatakan kalau dirinya mau menjadi dokter di Santa Maria. Mendengar itu, semua warga merasa senang karena usaha yang telah mereka lakukan selama ini ternyata tidak sia-sia. Seré su doctor. Singkat cerita, perusahaan pengemasan ikan akhirnya membangun pabrik mereka di Santa Maria. Sejak itu, kehidupan para warga di Santa Maria mulai membaik. Warga Santa Maria berhasil mengembalikan kemakmuran yang dulu pernah ada, yang mana keberhasilan itu bisa dicapai berkat adanya kerjasama antar warga. Sekolah yang dulu ditutup kini mulai dibuka kembali,
Bahkan orang-orang yang dulu pergi meninggalkan Santa Maria, akhirnya kembali lagi ke Santa Maria. Begitupun juga dengan istri dan saudara Herman. Semua warga terlihat bahagia. Begitupun juga dengan Herman, yang selalu cinta dan bangga tinggal di Santa Maria. Felices y afortunados. Besos, amor, familia podemos pedir. Jadi guys, itulah alur dari film The Great Seduction. Pelajaran dari film ini adalah tentang kebohongan yang tidak akan pernah berakhir dengan kebahagiaan. Sebuah kebohongan hanya akan membuat kebohongan lagi dan lagi. Dan pada akhirnya, kejujuranlah yang akan menjadi penyelamat. Oke guys, sampai di sini dulu video hari ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.